Sesungguhan, apa kabar semuanya sesungguhan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya sesungguhan. Oke, sesungguhan 今天星期三ya hari Rabu. 今天我们有sesi tematik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, dan yang lebih kita bahas lagi adalah pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, menentukan kalimat utama setiap paragraf teks. Yang kedua, menentukan dan menuliskan gagasan pokok dari teks. Yang ketiga, menceritakan kembali informasi dari teks. Yang keempat, menjelaskan dan menuliskan keberagaman teman-teman di sekolah. Yang kelima, manfaat keberagaman di sekolah dan menjelaskan cara menyikapi keberagaman di sekolah. Sedangkan yang keenam yaitu mengidentifikasi simetri putar pada bangun datar dan menentukan bangun datar yang memiliki simetri putar. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menentukan tingkat simetri putar berbagai bentuk bangun datar. Nah, demikianlah tujuan pembelajaran kita hari ini ya Susangman. Nah, sekarang akan kita mulai ya. Cinpe ya Susangman. Cinpe. Nah, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.6 dan 4.6. Yang ada di buku Mupena kita halaman 40, kita mulai dengan pembelajaran 4. Menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Informasi dapat kita peroleh dengan mengamati gambar atau membaca teks. Dari teks tersebut, kita dapat menentukan kalimat utama setiap paragraf. Nah, informasi pada teks dapat kita peroleh dari gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Oleh karena itu, kita harus membaca teks dengan cermat. Nah, Susangman, kita akan coba membahas ayo berlatih yang ada di buku pena kita halaman 43. Ayo kita baca teks berikut dan bahas bersama pertanyaan yang ada di buku penamu. Susangman, Lause akan bacakan terlebih dahulu teksnya ya. Kita simak bersama. Batik di Indonesia. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat banyak orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Tak jarang banyak masyarakat lokal maupun dari mancanegara yang belajar membatik. Batik telah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Kala itu, perkembangan batik banyak dilakukan di Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik, salah satunya teknik celup. Pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Mereka menolehkan lilin ke permukaan kain mori. Teknik ini dianggap sebagai teknik membatik khas Indonesia. Batik yang bermacam-macam dipengaruhi oleh keberagaman suku bangsa Indonesia. Nah, demikian untuk teksnya Susangman. Sekarang kita akan coba membahas pertanyaan nomor 1, nomor 2. Garis bawahilah kalimat utama setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, yang kedua, tulislah kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf dalam tabel berikut. Karena nomor 1 dan nomor 2 bisa dibuat sekaligus, jadi Lause buat seperti ini ya. Nah, untuk kalimat utama tadi disuruh kita menggarisbawahi, dan ini bisa Susangman garis bawahi di buku masing-masing ya. Untuk kalimat utama dari paragraf pertama yaitu batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Sedangkan gagasan pokok paragraf pertama yaitu banyak masyarakat lokal maupun dari mancanegara yang belajar membatik. Nah, sekarang kalimat utama dari paragraf kedua yaitu batik telah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Untuk gagasan pokok paragraf kedua yaitu para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan. Nah, dan yang terakhir kalimat utama dari paragraf ketiga, pada abad ke-12 para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Untuk gagasan pokoknya,
Motif batik yang bermacam-macam dipengaruhi oleh keberagaman suku bangsa Indonesia. Nah, demikian ya, teman. Dan jangan lupa garis bawahi kalimat utama berikut di buku paket masing-masing ya. Nah, untuk nomor 3, teman, susunlah gagasan pokok setiap paragraf sehingga menjadi gagasan pokok teks secara keseluruhan. Di sini Lause coba buat seperti berikut. Yaitu, batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Banyak masyarakat lokal maupun mancanegara yang belajar membatik. Para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik. Salah satunya teknik celup. Nah, motif batik yang bermacam-macam dipengaruhi oleh keberagaman suku bangsa Indonesia. Kita lanjut, teman. Kita masih membahas muatan bahasa Indonesia ya, KD 3.6 dan 4.6. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 yang ada di halaman 46 sampai 47. Menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kamu dapat menceritakan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan membaca teks ya. Teman, di sini kita akan membahas ayo berlatih yang ada di halaman 47. Ayo kita baca teks berikut dan bahas bersama pertanyaan yang ada di buku penamu. Nah, di sini Lause akan bacakan terlebih dahulu untuk teksnya. Kita simak bersama ya, teman. Perkembangan teknologi produksi sandang. Zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Sebelum adanya teknologi industri, manusia menggunakan alat-alat di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya. Adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian, mulai dari bahan alami maupun bahan buatan. Bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Pabrik pemintalan memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang kemudian diproses lagi di pabrik kain. Pabrik kain mengolah benang menjadi kain. Nah, kain yang sudah jadi siap untuk dijahit menjadi berbagai macam pakaian. Pakaian yang dihasilkan siap untuk dijual sehingga dapat dikenakan oleh masyarakat. Nah, demikian sesamaan untuk teksnya. Sekarang kita coba bahas pertanyaannya ya. Untuk nomor 1. Tandailah kalimat utama setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, Lause buat seperti ini. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya adalah adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Sedangkan kalimat utama dari paragraf yang ketiga yaitu bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Nah, demikian jawaban untuk nomor 1 ya, teman. Kita lanjut untuk nomor 2. Tentukan juga gagasan pokok setiap paragraf. Nah, kita disuruh menentukan gagasan pokok. Nah, di sini gagasan pokok dari paragraf pertama adalah salah satunya menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya. Itu adalah gagasan pokoknya ya. Sekarang gagasan pokok dari paragraf kedua. Kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian. Sedangkan paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya yaitu kain yang sudah jadi siap untuk dijahit menjadi berbagai macam pakaian. Ya, sekarang kita lanjut lagi teman-teman bagian yang ketiga. Kembangkanlah gagasan pokok setiap paragraf menjadi paragraf baru yang dapat dipahami informasinya. Di sini Lause coba buat seperti berikut. Sebelum adanya teknologi industri, manusia menggunakan alat-alat di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya. Adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian. Pakaian yang dihasilkan siap untuk dijual sehingga dapat dikenakan oleh masyarakat. Nah, demikian susunan untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk nomor 4. Susunlah paragraf baru yang kamu buat menjadi teks baru
yang dapat kita pahami informasinya. Tadi sudah kita buat ya. Sekarang kita susun paragraf itu ya menjadi teks yang lebih mudah kita pahami informasinya. Kira-kira demikian mau sebuat ya. Sebelum adanya teknologi industri, manusia menggunakan alat-alat di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya. Adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian, mulai dari bahan alami maupun bahan buatan. Ya, demikian sesamaan. Kita sekarang akan membahas muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kita mulai dengan pembelajaran 4 yang ada di buku pena halaman 41 sampai 42. Keberagaman teman-teman di sekolah. Sekarang kita akan bahas yang bagian 2 ya. Sebelumnya sudah dibahas di video sebelumnya bagian 1. Keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia ya. Nah, kita harus melestarikan budaya Indonesia agar tidak punah. Kita harus bangga memakai pakaian adat dan kain tradisional. Misalnya pada acara-acara tertentu seperti festival budaya di sekolah, kemudian upacara adat, dan lain-lain. Nah, sesamaan kita akan coba membahas ayo berlatih yang ada di halaman 42. Ya, kerjakanlah soal-soal berikut. Untuk nomor 1, tulislah 3 contoh kain tradisional yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. 3 contoh dan daerah asalnya ya. Nah, itu yang pertama kain batik, yang kedua kain songket. Nah, yang ini berasal dari Lombok. Yang ketiga yaitu kain ulos. Kain ulos ini berasal dari suku Batak dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Untuk nomor 2, tulislah contoh keberagaman budaya yang terdapat di sekolah. Nah, antara lain keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia sehingga merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia ya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya yang terdapat di sekolah? Yaitu dengan bangga memakai pakaian adat dan kain tradisional. Misalnya pada acara-acara tertentu seperti festival budaya di sekolah, upacara perkawinan, dan lain-lain. Untuk bagian yang keempat, tulislah 3 contoh perbedaanmu dengan teman sebelahmu di kelas. Nah, apa aja sih perbedaan kita dengan teman kita? Yang pertama yaitu perbedaan sifat ya, pasti berbeda sifat ya. Kemudian perbedaan kegemaran, perbedaan ciri fisik, kemudian perbedaan kemampuan atau keterampilan, dan masih banyak lagi ya. Nah, sesamaan kita masih di muatan PPKN ya, tapi kita sudah masuk ke pembelajaran 5 yang ada di halaman 44. Manfaat keberagaman di sekolah. Setiap siswa di sekolah memiliki keunikan sendiri yang berbeda-beda. Misalnya, berbeda suku bangsa, budaya, atau bahasa daerah yang digunakan. Ya. Nah, berikut beberapa manfaat keberagaman dalam lingkungan sekolah. Antara lain yang pertama adalah adanya keberagaman sifat teman di sekolah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. Kita juga harus saling menghargai antar teman. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan. Nah, ini dapat bermanfaat ketika bekerja sama dalam kelompok yang memerlukan berbagai keahlian. Yang ketiga, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Sedangkan yang keempat, setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, siswa tidak selalu merasa paling pandai di kelas. Nah, yang terakhir adalah keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Demikian sesamaan ya untuk manfaat keberagaman di lingkungan sekolah. Sekarang kita akan
Masuk ke pembelajaran 6 yang ada di buku halaman 47 sampai 48, masih muatan PPKN ya, dengan KD 3.3 dan 4.3. Menyikapi keberagaman di sekolah. Kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman di sekolah. Misalnya, sifat teman kita yang periang dan teman yang pendiam. Perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman. Nah, berikut contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan. Antara lain yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Sedangkan yang terakhir adalah melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Nah, sesamaan kita akan coba bahas saya berlatih halaman 48. Kerjakan soal-soal berikut. Tulislah 3 perilaku yang dapat dilakukan dalam menyikapi keberagaman di sekolah. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Berikut contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan di antara teman-teman. Yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Dan yang terakhir, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Misalnya, menggunakan pakaian dan kain tradisional pada acara tertentu. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, saat festival budaya, Lili mengenakan kebaya dan kain batik. Karena tidak terbiasa, Lili tersandung hingga terjatuh. Nita menolong Lili dan menyemangatinya. Menurut pendapatmu, apakah sikap Nita sudah benar? Apa yang kamu lakukan apabila kamu mengalami hal yang sama dengan Nita? Nah, tadi pertanyaannya adalah, menurut pendapatmu, apakah sikap Nita sudah benar? Nah, disinilah sebuah, menurut saya, sikap Nita terhadap si Lili sudah benar. Nah, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu mengalami hal yang sama dengan Nita? Yang akan saya lakukan adalah membantu Lili untuk bangkit berdiri. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Apakah di kelasmu pernah terjadi masalah karena adanya perbedaan? Tuliskan salah satu contohnya beserta cara menyikapi masalah perbedaan tersebut. Di sini langsung coba buat. Apakah di kelasmu pernah terjadi masalah karena adanya perbedaan? Pernah. Perbedaan apa? Yaitu perbedaan pendapat saat diskusi kelompok. Nah, sedangkan di sini ditanya juga cara menyikapinya. Ya, cara menyikapinya yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Yang kedua, mengutamakan sikap toleran dan tenggang rasa. Sedangkan yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Ya, sesengan. Nah, sesengan kita akan masuk di muatan matematika ya. Dengan KD 3.9 dan 4.9, kita masuk ke pembelajaran 5 di buku pena kita halaman 45 sampai 46. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Ada loh di sini minimal 2 kali ya. Seperti taplak meja berbentuk persegi pada gambar di samping. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang langsung akan kita bahas yang ini ya. Di sini berikut contoh perputaran taplak meja berbentuk persegi tersebut digambarkan sebagai berikut. Nah, perputarannya yang tadi ya. Nah, coba lihat di sini sesengan. Ini adalah posisi awal. Tuh, ya, ini posisi awal. Sama tidak? Sama ya, posisi awalnya. Nah, posisi awal sekarang disuruh diputar di 1/4 putaran. Nah, ini adalah posisi awalnya. Kita putar sebanyak 1/4 putaran. 1. Nah, demikian dia sesekmen. Nah, jadi
Yang tadinya di sini A, setelah kita putar 1/4 putaran dia jadi pindah ke sini 1. Nah, sekarang setelah kita benarkan letak dari hurufnya menjadi seperti ini ya. Di sini tetap D, C, A, D. Sama ya? Nah, itu adalah hasil dari sini. Hasil dari 1/4 putaran. Tadi kita putar sebanyak 1/4 putaran. Sekarang kita akan coba buat untuk 2/4 putaran. Posisi awalnya adalah sebagai berikut. Sama tidak? Sama ya. Nah, kita diminta untuk 2/4 putaran. Nah, 2/4 putaran. 1, 2. Nah, kira-kira benar enggak ya seperti ini hasilnya? Kita coba perhatikan ya. 1 ya, 1, 2. Nah, ini dia. Nah, ini hasilnya 2. B, C, D, A. Betul ya? Jadi hasilnya adalah seperti ini setelah kita benarkan ya untuk posisi hurufnya. Sama tidak? Sama ya, sesengan. Nah, sekarang kita akan buat di sini berapa putaran lagi katanya? 3/4 putaran. 3/4 putaran. Benar enggak ya nanti hasilnya? Seperti ini. 1, 2, 3. Kita putar. Kita coba ya 3 putaran. 3/4 putaran. 3/4. 1. Nah, kemudian 2. Nah, udah 2. 3. Nah, ini dia. Jadi posisinya seperti ini setelah kita putar 3/4 putaran. A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Hasilnya adalah seperti berikut. Setelah kita benarkan posisi dari hurufnya ya. Nih. B, A, D, C ya. A, B, C, D. Jadi seperti ini. Sama tidak? Sama. A, B, C, D. Nah, sekarang kita akan coba putar lagi di sini sebanyak 1 putaran penuh. Nah, 1 putaran penuh berarti kita tidak ada berhenti. Kalau yang tadi di sini sebelumnya ada berhenti kan? 1, kemudian 2 gitu ya. Kalau yang ini 1 putaran penuh ya. Penuh berarti dari titik awal hingga kembali lagi ke titik awal tanpa berhenti. Ya, 1. Nah, ini dia. Benar enggak hasilnya seperti ini? Benar kan? Nah, sama enggak? Sama. Nah, demikian ya teman-teman. Jadi sudah tahu ya untuk cara putarannya ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh berikut. Nah, coba lihat gambarnya. Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1/2 putaran dan 1 putaran penuh. Benar enggak ya nanti hasilnya seperti ini? Kita coba ya posisi awal. Posisi awalnya adalah seperti ini. Nih, ini adalah posisi awalnya gambar yang ini. Ini posisi awal. Kita putar sebanyak 1/2 putaran. Ya, 1/2 putaran. 1. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Sama tidak? Sama ya. Kemudian 1 putaran penuh. Ya, 1 putaran penuh. Kita akan coba. Ini adalah posisi awalnya. 1 putaran penuh berarti dari titik awal hingga kembali ke titik awal tanpa berhenti ya. Kita akan putar, coba putar tanpa berhenti dari titik awal kembali ke titik awal. Nah, begini dia hasilnya. Sama tidak? Sama ya. Nah, ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar ya. Kita lanjut teman-teman. Di sini ya. Perhatikan gambar berikut teman-teman. Bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Nah, pola yang sama. Ini kan posisi awal. Kita coba ya kembalikan ke posisi awal. Nih, kita coba ke posisi awal. Hop, ini dia.
posisi awal. Nah, di sini disampaikan tadi, segitiga sama kaki ini hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar sebanyak 1 putaran penuh. Benar tidak ya? Nah, coba kita coba 1 putaran. Ya. Ini kembali lagi. Stop. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Nih. Ya. Tuh ya. Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun yang tidak memiliki simetri putar, ya. Nah, teman, kita coba lanjut ya. Di sini kita akan bahas berilah tanda centang pada bangun datar yang memiliki simetri putar dan tanda kosek pada bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Nah, yang bagian A ini, apakah ini mempunyai simetri putar? Tidak ya. Sedangkan bagian B, apakah dia memiliki simetri putar? Ya, benar ya. Yang bagian C, apakah dia memiliki simetri putar? Tidak ya. Yang bagian D, benar ya. Sekarang kita coba lanjut. Pertanyaan yang kedua, gambarlah masing-masing 2 bangun datar yang memiliki simetri putar dan yang tidak memiliki simetri putar. Nah, ini boleh teman perhatikan kembali di buku pena halaman 39. Sebelumnya sudah kita bahas ya. Gambar bangun datar yang memiliki simetri putar. Contohnya yang manakah itu? Ini dianya. Ini adalah contoh bangun datar yang memiliki simetri putar. Kemudian, gambar bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Nah, ini dianya, ya. Oke, teman, sekarang kita akan membahas masih muatan matematika, tapi kita sudah masuk ke pembelajaran 6 yang ada di halaman 48 sampai 49. Menentukan tingkat simetri putar bangun datar. Menentukan tingkat simetri putar. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Saya ulang ya. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Oke, perhatikan teman-teman, seperti yang tadi ya. Ini adalah posisi awalnya. Dan di sini diputar sebanyak 1/4 putaran. Tetapi sama tidak polanya walaupun kita putar sebanyak 1/4 putaran. Sama ya. Sama, yaitu segi persegi ya. Nah, kemudian kita putar sebanyak 2/4 putaran. Apakah polanya sama? Sama ya. Kita putar lagi 3/4 putaran. Apakah polanya tetap sama? Sama. Dan kita putar lagi 4 putaran. Apakah polanya sama? Sama. Jadi, persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4. Karena diputar pun sebanyak 4 kali polanya sama. Ya. Perhatikan bentuk segitiga sama sisi berikut. Nih ada segitiga sama sisi A, B, C. Segitiga sama sisi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar 1/3 putaran, 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh. Nah, ini adalah 1/3 putaran. Nah, perhatikan, ini adalah posisi awal seperti yang tadi ya. Dan ini adalah 1/3 putaran. Nah, diputar lagi, ini adalah 2/3 putaran. Dan ini adalah 1 putaran penuh. Dari sini 1 kembali dari titik awal hingga kembali lagi ke titik awal ya. Nah, kita lanjut teman. Perhatikan bentuk persegi panjang berikut. Nah, persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2. Karena apa? Karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar 1/2 putaran dan 1 putaran penuh ya. Perhatikan, di sini adalah A, B, C, D. Ya, setelah kita putar ya. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Ini adalah 1/2 putaran.
Kemudian satu putaran penuh. Perhatikan. A, B, C, D. Kita putar satu putaran penuh. Nah, kembali lagi ya. Dari titik awal kembali ke titik awal ya, karena penuh, tidak ada berhenti. Oke, sesangan. Nah, sekarang tentukan tingkat simetri putar dari bangun-bangun berikut. Nah, ini ada di buku kita Ayo Berlatih, buku pena halaman 49. Nomor 1 ini, perhatikan. Kita akan menentukan tingkat simetri putarnya ya. Kita putar dulu, mulai dari sini. 1, kita putar ya, dari sini ke sini. 1. Nah, kemudian 2, dari sini kita putar lagi, 2. Kemudian dari sini kita putar lagi ke sini, 3. Dari sini kita putar lagi ke sini, 4. Dari sini ke sini lagi, 5. Jadi dia memiliki tingkat simetri putar berapa, teman-teman? Iya, simetri putar tingkat 5. Nah, kalau yang ini bagaimana, Lause? Kita putar, teman-teman. Kita akan coba mulai putar dari sini ya. 1. Nah, kemudian kita putar lagi. 2. Kita putar lagi. 3. Kita putar lagi. 4. Lagi 5. Nah, jadi simetri putarnya adalah simetri putar tingkat 5. Untuk nomor 3, bisa dihitung? Bisa tidak? Coba. Berapa, teman-teman? Tuh, simetri putar tingkat 2 ya. Sedangkan yang keempat berapa, teman-teman? Ada berapa? Iya, tuh dia juga merupakan simetri putar tingkat 2 ya. Dan yang kelima adalah di sini dia tidak memiliki simetri putar ya. Walaupun kita putar tetap tidak memiliki pola yang sama ya. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Dan Lause harap teman-teman coba kembali dilatih lagi, diulang lagi di rumah ya, supaya lebih memahami. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Lause anjurkan jangan malas minum dan juga jangan malas makan. Kalau bisa hindarilah banyak-banyak keluar rumah dan menghindari keramaian. Tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun keluar rumah ya. Nah, teman-teman, untuk hari ini tetap semangat ya. Cece.